Cuma bumi akan jadi padang mahsyar, bumi akan menjadi tempat berkumpulnya manusia di akhirat. Paham ya? Siap. Nah, kalau sudah inilah kalau kita pakai ilustrasi Nabi Adam teh gini. Jadi Nabi Adam itu asal usulnya dari lumpur. Kemudian oleh Allah lumpur itu dipanaskan menjadi tanah liat. Kemudian sudah menjadi tanah liat yang kering, oleh Allah dikasih bentuk. Sudah dikasih bentuk, maka ditiupkan ruh, dan ditiupkan ruh maka menjadi manusia sempurna dengan tinggi 60 hasta. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Itu asal usul penciptaan Nabi Adam sampai lahir. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Atau mengerti? Tadi bahas ya tentang padang mahsyar. Ada kalau nggak salah pernah dengar hadis tentang berkumpulnya manusia padang mahsyar itu teh di Baitul Maqdis katanya, kan itu benar nanti bukannya di Baitul Maqdis? Iya. Nah, apakah nanti manusia dikumpul di padang mahsyar itu di Baitul Maqdis? Wallahu alam. Hanya planet bumi lah tempat berkumpulnya. Kalau kita pakai logika, hanya di Baitul Maqdis berapa puluh miliar, berapa ratus miliar manusia yang akan tercipta sampai hari kiamat. Kira-kira pakai logika nampung mau di Baitul Maqdis? Enggak kan? Nah itu di Indonesia di itu ngumpul, di Jawa Barat ngumpul itu, acan Amerika. Kalau pakai logika tidak akan. Tapi walau alam. Cuma saya tidak menemukan dalil bahwa akan dikumpulkannya di Baitul Maqdis, saya tidak menemukan. Cuma bumi akan jadi padang mahsyar, bumi akan menjadi tempat berkumpulnya manusia di akhirat. Paham ya? Siap. Nah, kalau sudah kemudian tuh Adamnya sudah berwujud, Adamnya sudah jadi manusia, maka ini belum ada Hawa, belum. Ini masih per orang. Nah, kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Nah, ada yang mengatakan Nabi Adam itu semua benda-benda yang ada di langit dan di bumi, kata ayat yang mengatakan seperti itu. Jadi benda-benda yang nampak, ya hati-hati, bukan yang tidak nampak. Yang nampak seperti ini bintang ini bintang ini, sampai di bumi ini binatangnya ini semuanya dikasih tahu oleh Allah. Makanya malaikat pada waktu itu kagetin, ya Allah, iya pinter-pinter tinggal mites gitu. Nah, kemudian kata Allah, hei Adam, coba sebutkan nama-nama yang tadi itu ke malaikat. Nanti malaikat pun diuji oleh Allah tuh. Kemudian mengumpulkan kepada malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu ke malaikat yang tadi diajarkan oleh Adam. Tuh, kemudian kalau emang kamu benar-benar orang-orang atau makhluk yang benar, maka malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, satu. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, hei Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya oleh Adam kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, benar kan bisa ngejawab? Benar kan bisa mengulangi? Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, Allah itu mengetahui rahasia langit dan bumi, apa-apa yang kamu sembunyikan, apa-apa yang kamu nyatakan, Allah mah tahu sadayana. Anjeun teh moal mampu, maka karena memilih Adam tuh itu segitu. Aina sujud semuanya. Pas ada yang sujud semuanya, tiba-tiba ada makhluk yang mau sujud, yaitu iblis. Nah, disinilah mulai perseteruan iblis dengan Adam dan bareng turun nage. Nah, versi Injil mah ketika nanti iblis masuk ke surga, menyamar menjadi ular. Tuh, itu versi Injil. Bu, anu salah teh Adam atau Hawa? Nu salah teh Adam atau Hawa? Da gara-gara Hawa cenah dahar jadi abi miluan. Pan ku Hawa cenah ya Adam, mam atuh haya sesarengan. Nah, makana Nasrani mah sampai sekarang pun biangna kemaksiatan perempuan. Pintu jahanam disebut lagi. Makanya orang-orang Nasrani memilih untuk tidak menikah, menjadi pelayan Tuhan, jadi pastor atau biarawati, karena perempuan sebagai gerbangnya masuk neraka. Dan dulu Adam tergelincir gara-gara
gara-gara Hawa, padahal ku Allah dibantah lewat Quran, dua-duana nu salah. Apa buktinya? Doanya Robana dolamna. Kalau Adam yang salah, doanya nggak Robana redaksinya, tapi Robik pilih. Itu menunjukkan Adam dan Hawa dua Robana itu ya Allah ya Tuhan kami. Ari kami teh bentuk jamak, berarti kami teh Adam dan Hawa, kami yang salah ya Allah. Kalau Adam yang salah pasti Robik pilih. Itulah Quran lagi meluruskan sejarah yang pernah digelincirkan oleh ahlul kitab. Ini ibu-ibu tuh saya ajarkan beberapa versi kitab. Jadi nggak cuma oh iya sih enggak, tapi kita compare dengan kitab yang lain biar paham. Suatu saat kalau ada orang Nasrani menjelaskan sejarah, ibu bisa membantahnya. Jelas ya, lanjut. Asep di enter. Di apa? Enter. Atau digerak-gerak dulu kursornya. Teh, berarti aliman ibu. Bentar ya, ada kesalahan teknis. Aliman. Nah inilah bu, inilah percakapan atau ilustrasi percakapan antara malaikat dengan Allah atau Allah dengan malaikat. Tuh, Allah kemudian sedang menguji malaikat yang tadi untuk mengulang nama-nama benda. Kemudian nama malaikat nggak bisa. Kata Allah benar kan? Karena Allah mengetahui rahasia langit dan bumi. Udah gitu malaikat disuruh oleh Allah untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam. Tapi ada makhluk yang nggak mau sujud, yaitu iblis. Apakah iblis ini malaikat? Bukan, Asep dulunya. Allah berfirman kepada malaikat, malaikat sujud kamu semuanya. Ada nu alimen gitu, itu iblis. Malaikat sanes Asep. Iya sanes ya. Nih bu, mau saya terangkan nggak versi orang liberal nerangkan Quran? Mau nih versi orang liberal nerangkan Quran. Ibu bakal menyanjung nggak? Kira-kira aja, lihat bu. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang sosok yang akan menjadi penguasa bumi. Maka malaikat berkata, ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan seseorang yang akan menjadi penguasa bumi itu teh saling merusak dan membunuh, sementara kami, kata malaikat, senantiasa bertasbih memujimu. Maka Allah berfirman, aku lebih tahu daripada kalian. Maka Adam pun diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah ajarkan nama-nama benda ke Nabi Adam. Adam disuruh oleh Allah ajarkan kepada malaikat. Udah gitu Allah nanya ke malaikat. Malaikat coba ulangi lagi. Malaikat nyerah, nggak bisa. Kata Allah, benar kan kamu nggak bisa? Sujud semuanya. Sujudlah. Pada waktu itu sujud kecuali iblis. Nah kalau lihat redaksi ini, maka seolah-olah iblis itu dulunya malaikat. Itulah gaya bahasanya liberal kalau lagi berceramah. Logika nak jalan, enak ke kuping nak jelas gitu kan. Jadi kalau kita langsung digiring opininya, oh pasti iblisnya malaikat yang melanggar gitu kan. Itu makanya mohon maaf nih, orang liberal berkata orang yang akan masuk surga pertama kali adalah iblis. Apa alasannya? Karena iblis adalah tauhid murni. Dia dulu disuruh sujud, dia nggak mau. Yang patut disujudi adalah Allah. Di mana bahasa ieu teh atuh? Tapi kan kalau pakai logika nyambung kan? Cenah nggak mau sujud, cenah. Yang patut disujudi mah Allah. Di mana? Allah aja menjawabnya aba wasakbaro. Iblis itu menolak dan sombong kan gitu, enggan dia tuh. Ya Allah yang mengatakannya. Di mana ujuk-ujuk ieu cenah tauhid murni? Itulah gaya liberal. Nah ibu, ini dalam bahasa Arab disebutkan dengan cara pengecualian yang terputus. Ada makhluk yang diajak ngobrol semuanya, tapi anu diputus ku Allah alimun sujud gitu tuh.
dikecualikan iblis. Jadi iblis itu bukan malaikat, dan Allah terangkan langsung siapa sosok iblis ini. Quran surat 18 ayat 50. Itulah ibu, kalau kita membaca Quran jangan terfokus di sana, karena suatu saat mah Allah lagi menerangkan di ayat yang lain. Nah, kalau di Al-Baqarah Allah lagi menerangkan mengenai sifat iblis, yaitu aba wastakbaro, enggan dan sombong. Sementara surat Al-Kahfi ayat 50 lagi menerangkan jenisnya, siapa sejatinya sosok iblis ini. Wa id qulna lil malaikatis judu li adama pasajadu ila iblis. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, sujudlah kalian semuanya. Nah, pada waktu itu sujud semuanya kecuali iblis. Nah, siapa iblis ini? Karena minal jinni, bahwa iblis ini dari golongan jin. Jin yang bagaimana? Tidak semua jin bakal jadi iblis. Jin yang fafasako an amri robi, jin yang durhaka terhadap perintah Tuhannya. Berarti kalau begitu ada jin itu ada yang durhaka, ada yang tidak. Nah, jin yang durhaka iblis dulunya, jin yang biasa ibadahnya jin seperti kita ibadah. Kata siapa? Kata Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali semuanya untuk beribadah kepadaku. Namun pada waktu itu ada makhluk, ada jin yang nggak mau sujud, iblis. Sampai sini paham? Nah, iblis ini itu sebelum menggoda Nabi Adam masih iblis. Tapi ketika iblis ini sudah mau menggoda manusia, maka berubah jadi setan. Jadi setan bukan makhluk. Setan itu sifat. Nah, makhluknya minal jinnati wanas. Kalau golongan jin mah iblis pertamanya, golongan manusia saha ulah melongkabi. Nah, bisa saja kita ya dipanggil oleh Allah malah ngomporan batur ulah waka nyantai we, teh setan dari golongan manusia. Dan perseteruan iblis dengan Adam itu akan berlanjut sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Tuh ya. Tuh. Ini. Jadi itu teteh ya yang diajak ngobrol oleh Allah teh bukan hanya malaikat, semua makhluk pada waktu itu diajak ngobrol. Namun oleh Allah diwakili untuk masuk ke Quran. Jika seperti ini tuh, ari istina Nabi Ibrahim seriji opat, tapi yang Allah abadikan tah gitu atuh. Bukan berarti yang dua lagi tidak diakui, bukan. Namun yang dua lagi karena tidak menghasilkan anak yang nantinya jadi nabi, maka Allah tidak abadikan di Quran. Sampai sini paham ya? Siap ya tuh. Nah, ini karakter iblis. Nah, karena kalau kita membahas Nabi Adam, erat kaitannya kalau di langit dengan ini. Sampai sini paham ya? Nah, saya potong dulu sampai sini. Ada makhluk yang sombong. Nah, kemudian Nabi Adam oleh Allah dimuliakan. Nah, kemudian Nabi Adam sudah dimuliakan. Nabi Adam itu belum ada pasangan, cuma masih perorangan seorang. Nah, di dalam cerita Nabi Adam tuh jalan-jalan, jalan-jalan di langit nggak ada temannya. Nah, suatu saat Nabi Adam lagi tidur. Nah, kemudian oleh Allah diambil pasangannya. Nah, disinilah yang menjadi perdebatan. Apakah Allah itu mengambil tulang rusuk atau Allah menjadikan tanah untuk menjadi pasangannya? Nah, dijadikanlah pasangannya. Ketika dijadikan pasangan, maka Nabi Adam bangun kaget, yang tadinya masih seorang diri sekarang sudah ada berdua. Maka Nabi Adam bertanya, hei, kamu siapa? Segitu. Maka kata perempuan ini, aku menjawab, aku perempuan. Nabi Adam bertanya lagi, hei perempuan, untuk apa kamu ada di sini? Untuk apa kamu diciptakan yang tadinya kamu tidak ada di sini? Maka perempuan ini menjawab, aku diciptakan agar kamu merasa betah bersamaku, agar kamu tidak merasa kesepian. Itulah filosofi ibu diciptakan baheula, supaya suaminya merasa betah dan suaminya tidak merasa kesepian. Nah, udah gitu Jibril datang.
wahai Adam, itu siapa perempuan? Adam berkata, itu Hawa. Jadi Hawa itu pemberian nama dari Adam, bukan dari Allah. dari Adam, karena Allah mah tidak pernah menyebutkan Hawa. Allah mah cuma menyebutkan, hei Adam, bawa istrimu atau bawa pasanganmu ke surga, enggak menyebutkan Hawa. Nah kemudian Adam ditanya lagi oleh Jibril, kenapa engkau menyebutkan perempuan itu Hawa? Karena dia tercipta dari sesuatu yang hidup, jika orang jadi gitu tuh. Maka di kita itu yang disebut Hawa itu adalah kehidupan nafsu. Maka lebet ka orang Sunda kan, orang tersumpak di bumi, bukakan panto ameh aya Hawa gitu teh. Ameh aya kehidupan sumpak tadi mah. Makanya kan laki-laki, nah ini Saidannya jomblo sejati ya, jomblo sampai surga atau jomblo sampai halal? Sampai halal ya. Kalau sampai surga mau nikah ya. Nah, misalnya Saidan kan sekarang kalau sholat sendirian kan ya, di sholat malam tidak ada yang membangunkan ya. Terus besoknya sama, tapi kalau suatu saat kalau sudah nikah dibangunkan kok istrinya nggak culang cileng deui aya mah teu luak klik moal. Aya mah aya pasangannya bangun. Yang aneh dulu mah sendirian bangun tengah malam, nah aya geus boga pamajikan atau istri hese hudang kumaha ieu teh. Ini berarti ada yang salah ya. Jangan sampai seperti Unpad ya, udah nikah putus dakwah ya. Jadi justru kalau udah nikah teh ajak keluarganya. Pan kata Quran gimana? Ajaklah pasangan-pasangan kepada surga. Yuk dibuka Qurannya 43:70 ada. Wahai orang-orang beriman, ajaklah, masuklah ke dalam surga itu bersama pasangan-pasanganmu dan nanti Allah akan menggembirakan kalian. Itu. Ada? Nggak punya pasangan nanti Allah akan pasangkan di sana. Sampai sini paham? Mohon maaf ini panitia sampai jam berapa ini? Sudah habis? Ibu sudah lewat ya ternyata. Berarti, nah kita menjelaskan Nabi Adam sampai sini dulu. Yaitu ibu catat, jangan sampai terlewat catatannya. Sayang ini mah. Ini kalau suatu saat kalau ibu yang mau buat bukunya silahkan. Jadi saya yang ceramah, ibu yang buat buku, yang untung ibu gitu aja ya. Nah ini baru sampai di karakter iblis ya, kan Nabi Adam masih di langit. Nanti iblis belum merayu Nabi Adam. Nanti iblis merayu Nabi Adam, kemudian tergelincir, maka dua-duanya turun ke dunia. Nah, di mana di dunianya? Nanti kita akan bercerita, akan terangkan lagi. Dan Nabi Adam punya anak berapa dan berapa usianya anak-anaknya, dan Nabi Adam meninggal dunia di usia berapa, itu insya Allah di kesempatan yang lain, insya Allah di minggu depan Senin siang ya. Siangnya Senin ya? Ya insya Allah Senin siang. Nanti kalau sudah lebaran nanti Syawal, oh Syawal nanti kita lanjutkan lagi ya. Sip ibu, jam-jamnya nanti diumumkan kembali di tengah malam ya. Mudah-mudahan manfaat. Hapunten bila kelepatan, baiknya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada yang salah itu dari saya pribadi, mohon dimaklumi dan mohon dikoreksi kalau ada yang salah ya. Tidak usah kalau ini suatu saat masuk YouTube, kalau ada yang salah tidak usah dicaci maki, tinggal aja koreksi aja. Mohon maaf Ustaz, ini ada yang salah, ada yang keliru. Tidak usah mencaci maki ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.